560 tentara Israel tewas di Gaza. Militer rezim Zionis mengumumkan sebanyak 560 tentaranya telah terbunuh sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Laporan ini adalah statistik yang diumumkan secara resmi, dan jumlah sebenarnya korban tentara Zionis jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel telah terbunuh di jalur Gaza. Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan Brigade kelima dari jalur Gaza, menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pertempuran antara pasukan rezim Zionis dan pejuang perlawanan di jalur Gaza berlanjut hingga hari ini selama 170 hari berturut-turut. Perlawanan Palestina hari ini menghancurkan beberapa tank rezim Zionis di Han Yunis, yang terletak di selatan jalur Gaza. Brigade Saraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan konsentrasi tentara Zionis dan peralatan militer mereka di timur, selatan dan barat Han Yunis dengan beberapa roket. Sementara itu, saluran 12 rezim Zionis mengumumkan bahwa 3 roket ditembakkan dari Lebanon menuju Al-Manara di daerah Al-Jalil Al-Ala di utara wilayah pendudukan. Perlawanan Islam Lebanon dalam sebuah pernyataan mengumumkan berlanjutnya dukungan terhadap bangsa Palestina di jalur Gaza dan perlawanan mereka yang berani dan terhormat, dengan menargetkan tempat berkumpulnya tentara Zionis di Bukit Al-Taihat dengan serangan rudal. Tadi malam, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer Israel di utara wilayah pendudukan dengan sebuah rudal. Perlawanan Islam Lebanon juga menargetkan tempat berkumpulnya tentara Zionis di kota Al-Mutla yang terletak di utara wilayah pendudukan dengan serangan roket kemarin yang menimbulkan korban jiwa di pihak musuh. Sementara itu, para pejabat rezim Zionis mengakui situasi mengerikan yang dialami pemukim Zionis di wilayah pendudukan, dan menekankan bahwa Hizbullah telah mencegah kembalinya para pemukim Zionis dengan menembakkan rudal-rudalnya. Kalangan Zionis, khususnya para pejabat Israel berselisih mengenai kembalinya pemukim Zionis ke wilayah utara Palestina pendudukan. Gempar, Israel akhirnya akui 24 tentaranya tewas oleh pejuang di Gaza hanya dalam waktu 1 jam. Tentara pendudukan Israel mengakui 24 tentaranya tewas akibat tembakan perlawanan Palestina di jalur Gaza Tengah yang terjadi pada 23 Januari 2024. Radio Tentara Pendudukan melaporkan tentang pembunuhan para perwira dan tentara dalam pertempuran di Gaza itu. Pejuang perlawanan menembakkan beberapa peluru RPG ke sebuah bangunan yang dijadikan jebakan oleh tentara pendudukan sebagai persiapan untuk ledakannya yang menyebabkan keruntuhan pasukan di dalamnya di selatan jalur Gaza, lapor radio tersebut yang dikutip Quds Press. Media Ibrani juga melaporkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di daerah Al-Maghazi di tengah jalur Gaza. Serangannya dengan tembakan RPG dan juga rudal anti-armor perangkap. Pejuang juga menempatkan sejumlah besar ranjau di dekat pasukan Israel selain keberadaan tank A di area tersebut. Dijelaskannya yang terjadi adalah penembakan roket ke kedua bangunan tersebut yang berujung pada ledakan ranjau dan hancurnya kedua bangunan beserta tentara yang ada di dalamnya tewas seketika. Sebelumnya media Israel juga melaporkan bahwa hari ini adalah hari tersulit dalam pertempuran di jalur Gaza sejak awal agresi. Situs berita Israel Walla mengatakan hari ini adalah hari pertempuran yang paling sulit dan pertempuran sengit terjadi di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Sumber-sumber Israel juga melaporkan bahwa 22 tentara dari tentara pendudukan tewas dan terluka dalam pemboman 2 bangunan dan keruntuhan ketiga terhadap pasukan Israel di daerah Khan Yunis. Dia menjelaskan bahwa peristiwa ini besar di Khan Yunis dan konsekuensinya sulit serta mencatat bahwa lebih dari 13 helikopter penyelamat berpartisipasi dalam operasi evakuasi dari Khan Yunis. Tadi malam, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer Israel di utara wilayah pendudukan dengan sebuah rudal. Perlawanan Islam Lebanon juga menargetkan tempat berkumpulnya tentara Zionis di kota Al-Mutla yang terletak di utara wilayah pendudukan dengan serangan roket kemarin yang menimbulkan korban jiwa di pihak musuh. Sementara itu, para pejabat rezim Zionis mengakui situasi mengerikan yang dialami pemukim Zionis di wilayah pendudukan, dan menekankan bahwa Hizbullah telah mencegah kembalinya para pemukim Zionis dengan menembakkan rudal-rudalnya. Kalangan Zionis,
Khususnya para pejabat Israel berselisih mengenai kembalinya pemukim Zionis ke wilayah utara Palestina pendudukan.